Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam kelas sejarah Indonesia, kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan penjajahan Belanda di Indonesia yang ini adalah bagian kedua. Setelah bagian pertama, kemarin kita sudah bahas sedikit banyak tentang perkembangan penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya sama pada pertemuan yang minggu kemarin. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan perkembangan penjajahan bangsa Belanda ke Indonesia serta membuat laporan tertulis tentang perkembangan penjajahan bangsa Belanda ke Indonesia. Jadi ini peta konsepnya. Kita kemarin sudah membahas tentang era VOC, era pemerintahan Hindia Belanda dan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Kali ini kita akan selesaikan sisanya, yaitu ada yang namanya pintu terbuka, kemudian ada undang-undang agraria, ada undang-undang gula, dan kebijakan politis etis. Ini yang terakhir untuk pembahasan tentang perkembangan penjajahan Belanda di Indonesia. Langsung saja. Yang pertama tentang politik pintu terbuka. Namanya pintu terbuka berarti semua orang bisa masuk di dalamnya. Nah, kalian dalam mempelajari politik pintu terbuka pada tahun 1870 di Indonesia mulai dilaksanakan politik kolonial liberal yang sering disebut politik pintu terbuka. Nah, liberal itu artinya bebas kalau kita bahasakan nih. Dalam bahasa Indonesia liberal itu bebas. Open door policy. Sejak saat itu pemerintah Hindia Belanda membuka Indonesia bagi para pengusaha asing untuk menanamkan modalnya khususnya di bidang perkebunan. Jadi Indonesia ini dibuka untuk investor-investor asing atau orang-orang asing yang mau menanamkan modal, mau menanamkan uangnya di Indonesia, mau berbisnis di Indonesia. Nah, itu adalah inti dari politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka ini kisaran antara tahun 1870 sampai 1900 atau biasa kita kenal dengan zaman liberalisme. Pada waktu itu pemerintahan Belanda dipegang oleh kaum liberal yang kebanyakan terdiri dari pengusaha swasta yang mendapat kesempatan untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan cara besar-besaran. Jadi mereka memiliki paham kapitalis liberalis. Mereka punya modal, mereka punya paham untuk liberal karena tujuan mereka yang ingin dicapai yaitu tentang kekayaan. Nah, pada saat itu mereka mengusahakan perkebunan seperti perkebunan kopi, teh, tebu, kina, kelapa, coklat, tembakau, kelapa sawit, dan sebagainya. Mereka juga mendirikan pabrik seperti pabrik gula, pabrik coklat, teh, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Pelaksanaan politik kolonial liberal ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Nah, ini nanti juga akan berimbas kepada kebijakan-kebijakan Undang-Undang Agraria atau pertanahan dan Undang-Undang tentang gula pada pintu terbuka karena kalau ini tidak diatur nanti apa namanya harga gula, harga sewa tanah ini akan menjadi tidak fleksibel. Artinya akan seenaknya sendiri ketika pemodal investor asing ini masuk ke Indonesia atau masuk ke Hindia Belanda. Akhirnya dibuat undang-undang untuk mengaturnya. Nah, ini masih berkaitan dengan politik pintu terbuka yaitu tentang undang-undang agraria, agraris wets kalau bahasa Belandanya itu sekitar tahun 1870. Ini sama ya. Undang-undang ini merupakan sendi dari peraturan hukum agraria kolonial di Indonesia yang berlangsung dari 1870 sampai 19 bukan ya, ini salah ini. Ini itu harusnya sampai kita abaikan tahunnya salah ini. Peraturan itu
dihapus dan dikeluarkan UU-PA, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi undang-undang yang kita pakai, undang-undang agraria ini maksudnya, undang-undang itu berasal dari undang-undang Hindia Belanda pada politik pintu terbuka tahun 1870 dan masih digunakan sampai sekarang tentang pertanahan. Di situ ada batas tanah, ada batas sistem sewa tanah. Jadi kita di Indonesia sebenarnya tanah itu bukan sepenuhnya milik kita sendiri, tetapi tanah itu dikuasai oleh negara. Ya kalau tidak dikuasai negara, tanah ini tanah kan merupakan satu elemen penting dalam berdirinya suatu negara berkaitan dengan wilayah. Nah, wilayah ini merupakan kedaulatan negara. Oleh karena itu undang-undang tanah ini diatur sedemikian rupa sehingga orang orang asing atau orang luar itu tidak bisa mengambil tanah kita karena sejatinya kita itu hanya menyewa tanah yang ada di negara. Ini dibuktikan dengan adanya pajak bumi dan bangunan. Jadi agraria wet itu telah berlangsung selama 90 tahun, hampir mendekati 1 abad umurnya. WET atau Undang-Undang Agraria itu tercantum dalam 50 pasal dari Indis Stadsregeling yang merupakan peraturan pokok dari Undang-Undang Hindia Belanda. Nah, Menteri Jajahan Belanda namanya De Waal berjasa menciptakan WET atau undang-undang ini yang isinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Nah, itu ya tadi ya. Di Indonesia itu memang ketika ada jual beli tanah itu sebenarnya tidak sepenuhnya jual beli tanah. Sebenarnya hanya pemindahan hak sewa tanah. Sebenarnya seperti itu. Tetapi kita dalam keseharian itu memang sudah terbiasa dengan jual beli tanah. Tanah ada kepemilikannya. Sejatinya bukan seperti itu. Yang kedua, Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan undang-undang. Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah dengan hak erfak, yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen paling lama 75 tahun dan seterusnya. Jadi menurut Undang-Undang Agraria ini, orang asing bisa menyewa tanah selama 75 tahun. Selebih itu harus diperbarui izinnya, ya. Undang-Undang Agraria pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintah Kerajaan Belanda. Maka pemerintah Belanda memberi mereka kesempatan untuk menyewa tanah milik penduduk agar jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu yang panjang. Sewa menyewa tanah itu diatur dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-undang itu juga dimaksudkan untuk melindungi petani agar tanahnya tidak dilepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha. Ya, tadi pengusaha asing itu ya. Ini sebenarnya undang-undang agraria ini ya, undang-undang untuk melindungi hak tanah yang dimiliki para petani. Tetapi sering kali hal itu tidak diperhatikan oleh pembesar-pembesar pemerintah. Dengan dibukanya perkebunan di daerah pedalaman, maka rakyat di desa-desa langsung berhubungan dengan dunia modern. Mereka mulai benar-benar mengenal arti uang. Mereka juga mengenal hasil bumi yang diekspor dan barang luar negeri yang diimpor seperti tekstil. Nah, pada era-era seperti ini, akhirnya masyarakat mau tidak mau akan mengenal yang namanya uang, mengenal ekspor impor barang-barang mentah ya, walaupun masih barang-barang mentah, dan juga ada di situ tentang pakaian atau tekstil. Hal ini tentu membawa kemajuan bagi petani. Sebaliknya usaha bangsa sendiri banyak yang terdesak, misalnya usaha kerajinan seperti pertenunan menjadi mati. Di antaranya pekerja-pekerja banyak yang pindah bekerja di perkebunan, pabrik-pabrik.
Karena adanya perkebunan-perkebunan itu, Hindia Belanda menjadi negeri pengekspor hasil perkebunan. Nah, itu Undang-Undang Agraria. Sekarang kita bahas tentang Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Ini adalah gambarnya pabrik gula. Nah, ini gondang baru ya, gondang baru. Ada juga di kalau kalian pergi ke Pantura itu akan menemukan beberapa pabrik gula, seperti di Kudus itu ada, kemudian di Kendal itu ada di daerah Cepiring, kemudian di Tegal itu juga ada, dan di daerah Pemalang itu juga ada pabrik gula. Memang pabrik ini disengaja dibuat di daerah Jalan Pos Anyer Panarukan atau Jalan Pantura kalau kita sekarang kenal. Ya karena memang di situ sudah tersedia akses-akses untuk mempermudah pengiriman bahan-bahan yang berupa gula yang pada saat itu merupakan ekspor yang paling menguntungkan. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut ke luar Indonesia, tetapi harus diproses di dalam negeri. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil oleh pihak swasta. Pihak swasta juga diberikan kesempatan untuk yang luas untuk mendirikan pabrik gula. Nah, dari undang-undang ini pemerintah sekarang Indonesia menganggap bahwa gula ini harus dikuasai negara. Nah, makanya sekarang industri gula itu kebanyakan adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Ya. Sejak itulah Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil perkebunan yang penting, apalagi sudah terusan Suez. Terusan Suez itu di daerah Timur Tengah sana, di antara Mesir. Dibuka perkebunan, tebu menjadi bertambah luas dan produksi gula juga meningkat. Inilah yang menjadikan pundi-pundi kekayaan kerajaan Belanda pada saat itu. Terbukanya Indonesia bagi swasta asing berakibat muncul perkebunan-perkebunan swasta asing di Indonesia seperti perkebunan teh dan kina di Jawa Barat, perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara, perkebunan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Serdang. Selain di bidang perkebunan, juga terjadi penanaman model di bidang pertambangan seperti tambang timah di Bangka dan tambang batu bara di Umbilin. Khusus perkebunan di Sumatera Timur, yaitu di Deli Serdang, tenaga kerjanya didatangkan dari Cina di bawah sistem kontrak. Dengan dihapusnya sistem perbudakan, maka sistem kerja kontrak terlihat sebagai jalan yang paling logis bagi perkebunan-perkebunan Sumatera Timur untuk memperoleh jaminan bahwa mereka dapat memperoleh dan menahan pekerja-pekerja untuk beberapa tahun. Ya, pekerja paksa pada saat undang-undang gula ini diberlakukan mulai berkurang karena adanya pekerja asing di Cina dengan sistem kontrak. Jadi ini juga memperlihatkan bahwa selain undang-undang gula, undang-undang agraria juga sudah dimulainya dibentuk undang-undang tentang pekerjaan. Undang-undang gula masih dalam pembahasan undang-undang gula ya. Ini tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur yang disebut kuli ordonante. Nah, ini ternyata bahasa Belandanya kuli ya kuli. Kuli ordonante ini yang mula-mula hanya berlaku untuk Sumatera Timur tetapi kemudian berlaku pula di semua wilayah di Hindia Belanda di luar Jawa yang memberi jaminan-jaminan tertentu pada majikan terhadap kemungkinan pekerja-pekerja melarikan diri sebelum masa kerja mereka menurut kontrak kerja habis. Jadi latar belakang kenapa kok ada undang-undang kuli perkulian atau kuli ordonante ini karena memang ketika kerja paksa banyak masyarakat yang kabur karena ya kabur sehingga pekerjaan-pekerjaan terbengkalai dan akhirnya mereka membuat yang namanya kontrak. Di lain pihak juga diadakan peraturan-peraturan yang melindungi para pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang dari sang majikan. Nah, ini juga akan membatasi kesewenang-wenangan dari yang pemberi kerja tadi. Untuk memberikan kekuatan pada peraturan-peraturan dalam kuli ordonante.
dimasukkan pula peraturan mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran baik dari pihak majikan maupun dari pihak pekerja ya. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia ini memiliki undang-undang pekerja, undang-undang tentang perusahaan, undang-undang tentang kepemilikan tanah dan lain sebagainya. Sebenarnya kita hanya adaptasi saja dari undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kita tinggal meneruskan saja, mengurangi dan menambah apa yang dianggap baik dilanjutkan dan apa yang dianggap yang tidak baik di stop gitu ya. Dalam kenyataan ternyata bahwa ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pihak majikan hanya merupakan peraturan di atas kertas dan jarang atau pernah dilaksanakan. Nah, itu ya yang menjadi ironinya sampai sekarang pun terjadi hukum itu tumpul ke tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dari dulu memang seperti itu. Dengan demikian ancaman hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran hanya jatuh di atas pundak pekerja-pekerja perkebunan. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan pelaksanaan politik terbuka yang dapat dikenakan pelaksanaan politik terbuka tidak membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tetap buruk nasibnya. Banyak di antara penduduk yang bekerja perkebunan swasta dan pabrik-pabrik dengan perjanjian kontrak kerja. Mereka terikat kontrak yang sangat merugikan. Mereka harus bekerja keras tetapi tidak setimpal dengan upahnya yang tidak terjamin makan dan kesehatannya. Nasib rakyat sungguh sangat sengsara dan miskin. Nah, itulah politik pintu terbuka dari undang-undang agraria, undang-undang gula sampai undang-undang kuli tadi. Undang-undang kuli Kordonante. Nah, sekarang ketika melihat penindasan yang terjadi di masyarakat Indonesia ternyata akhirnya ada yang muncul kebijakan politik etis. Inilah kebijakan yang di luar kebijakan tentang kapitalis liberalis tadi. Inilah kebijakan yang sosialis politik etis itu. Walaupun ada di politik etis, ada kata-kata politik, tetapi sejatinya kebijakan politik etis ini merujuk pada undang-undang yang bersifat sosial. Kita bahas ya. Melihat kenyataan banyaknya rakyat Indonesia yang menderita akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda, para pengabdi kemanusiaan yang dulu menentang tanam paksa mendorong pemerintah kolonial untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Sudah menjadi kewajiban pemerintah Belanda untuk memajukan bangsa Indonesia baik jasmani maupun rohani. Dengan dalih untuk memajukan bangsa Indonesia itulah kemudian dilaksanakan politik etis. Tadi itu latar belakangnya karena memang sudah sudah muak terhadap penindasan yang dilakukan secara kemanusiaan itu memang sebagai manusia tidak memanusiakan manusia itu memang tidaklah etis ya. Hewan pun menghewankan hewan lain. Masa manusia tidak memanusiakan manusia lain? Itulah yang menjadi titik berat pada pembahasan ini, politik etis. Pada pekerja-pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan-ketentuan kontrak kerja kemudian terkenal sebagai punale sanctae atau punale sanksi. Sekarang sanksi itu juga namanya dalam bahasa Belanda ternyata sanksi juga. Punal sanksi merupakan ketentuan yang bahwa pekerja-pekerja yang melarikan diri dari perkebunan Sumatera Timur dapat ditangkap oleh polisi dan dibawa kembali ke perkebunan dengan kekerasan jika mereka mengadakan perlawanan. Lain-lain hukuman yang dapat berupa kerja paksa pada pekerja-pekerja umum tanpa pembayaran atau perpanjangan masa kerja yang melebihi ketentuan-ketentuan kontrak kerja. Pencetus politik etis, politik balas budi ya. Nah, politik etis atau politik balas budi adalah Van de Venter memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah The Gids yang berjudul Eu Erescult atau Hutang Budi. Van de Venter menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan. Dan inilah politik etis inilah menjadi awal bangsa Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri. Dengan politik etis nanti masyarakat Indonesia tidak hanya dimakmurkan saja, dipintarkan saja dalam segi mencari nafkah, mencari uang, mencari kebutuhan hidupnya, tetapi mereka juga diberikan pendidikan yang
setimpal ya. Pada saat itu memang belum ada kebijakan untuk pendidikan untuk masyarakat pribumi ya. Itu masih dengan sebutan pribumi karena mereka memang sengaja dibodohkan agar tidak melawan, tidak bisa melawan. Tetapi oleh Van de Venter ini akhirnya langsung mereka diberikan apa ya, semacam oase di padang, semacam di padang pasir ya, dengan namanya politik etis. Menurut Van de Venter ada 3 cara untuk memperbaiki rakyat. Yang pertama edukasi, yang kedua irigasi, yang kemudian yang ketiga emigrasi. Untuk edukasi akan dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia sehingga dapat diajak memajukan perusahaan-perusahaan. Nah, awalnya memang edukasi ditujukan untuk kapitalis ya. Sekali lagi, ini masih bersifat kapitalis untuk memajukan perusahaan, perkebunan dan mengurangi keterbelakangan. Kemudian untuk irigasi, tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah. Kemudian yang emigrasi, ini tentang perpindahan penduduk, dengan emigrasi tanah-tanah di luar yang Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan akan dapat diolah menambah penghasilan. Selain itu juga mengurangi kepadatan di daerah Jawa. Jadi ini program yang dicetuskan Van de Venter. Nah, apakah program ini terlaksana? Ya, memang ada yang terlaksana, ada yang tidak terlaksana. Namanya juga program. Usulan Van de Venter tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah Belanda. Nah, pemerintah Belanda menerima politik etis namun akan diselaraskan dengan politik sistem kolonial di Indonesia. Edukasi dilaksanakan tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan. Nah, ya hanya untuk disuruh-suruh saja untuk foto. Kalau dalam sekarang ya untuk apa ya namanya? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang mudah. Pendidikan dipisah-pisah antara orang Belanda, anak bangsawan dan rakyat. Bagi rakyat kecil hanya tersedia sekolah rendah untuk mendidik anak yang menjadi orang yang setia pada penjajah, pandai dalam administrasi dan sanggup menjadi pegawai dengan gaji yang rendah. Hanya seperti itu saja pada politik etis di bidang edukasi. Kemudian dalam bidang irigasi, di dalam pembangunan dan perbaikan, tetapi pengairan tersebut tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, tetapi untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial. Bahkan Belanda itu licik ya. Politik etis kan sejatinya untuk rakyat Indonesia, tapi ini ini direvisi malah menjadi kepentingan pemerintah kolonial. Ini kan aneh. Ini bukan balas budi ya, tapi malah menambah budi-budi yang lain. Ya, emigrasi juga dilaksanakan oleh pemerintah Belanda bukan untuk memberikan kehidupan yang layak serta pemerataan penduduk, tetapi untuk membuka hutan-hutan yang baru di luar Pulau Jawa bagi perkebunan dan perusahaan asing. Selain itu juga untuk mendapatkan tenaga kerja. Nah, ini ironi di atas ironi ya. Harusnya untuk membalas tapi malah memperluas paham kapitalis liberalis yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Jelaslah bahwa pemerintah Belanda telah menyeleweng politik etis. Usaha-usaha yang dilaksanakan baik edukasi, irigasi, dan emigrasi tidak untuk memajukan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan penjajah itu sendiri. Sikap penjajah Belanda yang demikian itu telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa penderitaan kemiskinan rakyat Indonesia dapat diperbaiki jika masyarakat bebas dan merdeka dan berdaulat. Nah, itu yang pembahasan kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, ini kesimpulan yang sangat penting agar rakyat kebijakan yang baik bisa dilaksanakan, tetapi kebijakan yang buruk jangan dilaksanakan, seperti memaksa menindas rakyat itu jangan dilaksanakan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.